Ada hikmah di balik cerita. Siapapun pasti punya cerita, dan mereka berbagi cerita untuk kita. Sabar adalah sifat atau perilaku mulia yang sangat perlu dilakukan oleh setiap manusia. Keutamaan sabar dapat membuat apapun yang kita kerjakan menjadi ringan dan hati pun selalu tenang. Pada edisi perdana channel Mereka Berbagi Cerita ini akan menayangkan salah satu sisi kehidupan Ustadz Arifin yang dengan penuh kesabaran sebagai pengasuh pondok pesantren Darul Aulad Islami selama lebih dari 15 tahun. Semoga cerita singkat ini menjadi inspirasi dan motivasi serta memberikan keteladanan untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Pondok Pesantren Darul Aulad Islami atau yang lebih dikenal dengan Ponpes Dai berlokasi di Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor, berbatasan dengan wilayah Jakarta Timur, Depok, dan Bekasi. Arifin bin Muslih yang akrab disapa Ustadz Arifin Dai saat ini adalah pengasuh Pondok Pesantren Darul Aulad Islami atau disingkat Dai. Pendidikan agama Ustadz Arifin diperolehnya dengan belajar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur selama 5 tahun dari tahun 1995 sampai tahun 2000 dan dilanjutkan pengabdian selama 1 tahun. Selanjutnya Arifin muda pada tahun 2001 pulang ke Jakarta dan membantu mengajar di Yayasan Bahrul Ulum hingga tahun 2003 di tanah tempat kelahirannya di Kampung Baru, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kemudian tahun 2003 mengabdi di Caringin, Cisoka, Banten. Pada pertengahan tahun 2004, pria berdarah Betawi ini memutuskan untuk menerima tawaran mengelola pesantren baru di Ciangsana. Dengan berbekal ilmu dan pengalaman selama di pesantren, Ustadz Arifin menjalani kehidupan baru sebagai pengasuh pondok dalam usia muda. Saya pertama kali datang ke daerah Ciangsana ini, tepatnya di Pondok Pesantren Dai, Kampung Pabuaran Kulon, itu hari Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2004. Pertama kali menginjakkan kaki, seingat saya jam 8 pagi sampai sini. Di sini masihlah sangat sepi, daerah sekitar masih banyak pepohonan, bisa dibilang masih seperti belantara. Saya memulai mengajar di sini dengan 6 murid. Pada saat itu hanya santri yang mengaji pada malam hari, yaitu setelah sholat maghrib. Kemudian berlanjut dengan kegiatan yang kami ajarkan, yaitu pada siang hari dan malam hari. Kemudian mengingat amanah yang sudah saya sanggupi pada saat itu, saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin mengabdikan diri di Pondok Pesantren Dai ini. Alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang. Saat ini sudah puluhan santri bahkan ratusan bila digabung antara santri yang menginap dengan santri yang pulang pergi yang ikut dalam pengajian di Ponpes Dai. Belum lagi pengajian ibu-ibu dan masyarakat sekitarnya. Begitupun dengan sarana dan prasarana, mulai dari kondisi serba terbatas hingga cukup memadai, dan juga mulai dari pondok tersebut tidak dikenal hingga banyak yang mengenal dan mengunjunginya, termasuk melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan maupun sosial yang melibatkan masyarakat sekitarnya. Aktivitas yang terus berkembang di Ponpes Dai hingga saat ini bukan tanpa proses dan pengorbanan. Suka dan duka perjalanan selama mengelola pondok pesantren dijalani Ustadz Arifin dengan penuh perjuangan dan kesabaran. Bahkan dirundung kesedihan yang hampir membuatnya putus asa untuk tidak melanjutkan mengelola Ponpes Dai. Ya, di tempat inilah dulu pernah terjadi satu peristiwa yang bisa dikatakan musibah untuk kami semua. 3 pekerja kami yang sedang merenovasi perluasan musola tertimpa pondasi yang mereka gali, dan pada saat itu sudah diupayakan untuk diselamatkan, dibantu dengan masyarakat, kemudian dengan pihak-pihak terkait, bahkan sedikit alat berat pun sudah diupayakan. Namun ternyata Allah berkehendak lain,
Dari 3 pekerja kami, 2 Allah ambil, mereka meninggal dunia, dan yang 1 alhamdulillah bisa terselamatkan. Dengan kejadian itu, saya sudah sebenarnya berputus asa karena saya merasa menyesal, bersalah dengan peristiwa itu. Saya sudah sedikit memutuskan untuk tidak lagi mengajar di sini. Kami akan pulang kampung. Tapi ternyata support dari para pengurus, para tetangga, masyarakat, alhamdulillah kami bisa bertahan sampai sekarang ini. Waktu terus berjalan. Berkat tekad yang kuat dan kesabaran serta kegigihannya, Ustadz Arifin terus berjuang untuk mengembangkan pondok pesantren yang dipimpinnya. Sehingga pada tahun 2005 didirikan TPA Sore. Kemudian pengajian malam bagi anak-anak di sekitar lingkungan Ponpes Dai. Selanjutnya pada tahun 2006 berdiri Majelis Ta'lim Ibu-Ibu yang melaksanakan setiap hari Ahad pagi. Pada tahun 2012 didirikan pendidikan usia dini atau PAUD dan TK Islam. Sementara pengajian khusus remaja dimulai pada tahun 2014. Sedangkan pengajian khusus untuk warga kampung Pabuaran Kulon dimulai sejak tahun 2016. Melalui sosok Ustadz Arifin yang dikenal ramah, supel dan bersahaja, serta gemar bersilaturahmi, menjadikan pondok pesantren yang dikelolanya banyak dikenal masyarakat, sehingga tidak sedikit berbagai bantuan mengalir untuk kegiatan belajar mengajar khususnya bagi santri yatim piatu maupun duafa terpenuhi dengan baik. Selain dikenal bersahabat dengan semua kalangan, Ustadz Arifin juga dikenal memiliki keahlian melukis, terutama dalam kemampuan menulis kaligrafi Arab. Keahlian lainnya yang juga merupakan hobi Ustadz Arifin yaitu merawat tanaman. Lewat tangannya, banyak sudah berbagai tanaman yang dia pelihara dan dikembangkan, bahkan menjadi rebutan warga untuk memesannya. Pada tahun 2007, Ustadz Arifin melepas masa lajangnya dengan mempersunting Yana Hasim dan dikaruniai 2 orang putri, Aska Natsua Kamila dan Natsma Wafiatul Ahwal. Saat ini usia Ustadz Arifin mulai memasuki kepala 4. Dirinya tidak menyangka apabila perjalanan hidupnya akan tinggal dan menetap di Ciangsana, Kabupaten Bogor. Dan lebih tak terduga, menurutnya adalah lokasi pesantren itu bersebelahan dengan perumahan komplek TWP TNI Angkatan Laut, sehingga kehidupannya bersentuhan tidak hanya dengan masyarakat Ciangsana, namun juga dengan warga komplek TNI Angkatan Laut yang datang dari berbagai daerah. Kehidupan yang dijalani Ustadz Arifin saat ini merupakan bagian dari ibadah dan pengabdiannya yang tulus, ikhlas, dan dijalaninya penuh dengan kesabaran. Dari peristiwa yang saya alami saat itu, kami mengambil hikmah bahwa ternyata kesabaran adalah sesuatu yang paling utama. Di antara ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, hanya satu obatnya, yaitu sabar. Dan memang dikatakan bahwa dalam menjalani kehidupan di dunia ini hanya ada 2 modal. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah sabar. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Sebesar apapun kejadian, seberat apapun ujian, kalau kita bersabar dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan kita sesuatu kekuatan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang sabar, hamba-hambanya yang bersyukur, sehingga kita bisa menjalani kehidupan di dunia ini dengan baik dan sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala.